Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Wakil Bupati, Mas Triadi Sarjana Hukum, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Pak Joko Priyono SS Hukum. Dan senang bertemu dengan pecinta Studio Spega, kembali bersama Studio Spega channel kita hari ini kedatangan the second important person in Tuban. Beliau adalah Mas Wabub, Mas Riyadi Sarjana Hukum, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Hari ini saya ingin berbincang-bincang terkait yang pertama kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak komitmen Bapak sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Tuban terkait dengan mutu pendidikan. Monggo Bapak diaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh teman MKKS SMP Kabupaten Tuban, dan dalam hari ini saya bisa hadir di SMP Negeri 3 Tuban dalam rangka musyawarah kerja, dan tentu mensikapi apa yang terjadi hari ini di dunia pendidikan. Kami berharap adanya rasa keadilan dan unsur keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena saya betul-betul merasa dinasihati. Satu sisi saya masuk di SMP Negeri 3 Tuban, semua fasilitas sangat menunjang prestasi. Tentu ini tidak dirasakan oleh anak kita, anak warga masyarakat Tuban yang di tingkat pelosok. Di tingkat pelosok tentu adanya keadilan. Kami berharap semua kebijakan yang kita ambil sebagaimana bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa dengan bentuk yang sama, fasilitas yang sama. Oleh karena itu ada sebuah kondisi yang harus kita perjuangkan bersama antar pemangku kebijakan, yang mana permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi bagaimana bisa segera terrealisasi adanya keadilan, baik keadilan sarana prasarana yang menunjang prestasi maupun sumber daya manusia, guru, pendidik yang tentu kita harapkan kualitasnya walaupun di tingkat desa inovasinya juga tidak harus kalah dengan teman-teman guru pendidik di tingkat kota. Ini yang harus kita upayakan. Jadi ada keseimbangan antara prasarana juga dengan teman guru-guru pendidik, sehingga kami berharap karena peluangnya sama, harapannya sama, teman-teman pendidik di tingkat paling pelosok teruslah bersemangat berinovasi, karena kami sedang gemar-gemarnya lagi mengembangkan budaya literasi. Tentu dengan segala keterbatasan, ada sekat-sekat yang tidak bisa kita jangkau secara raga maupun secara tenaga kita. Namun dimudahkan oleh teknologi dan budaya literasi, sesuatu yang jauh bisa dekat, sesuatu yang belum kita ketahui bisa kita ketahui dengan mudah. Ini yang harus kita segera realisasikan secara bersama-sama pemangku kebijakan. Mungkin itu. Terima kasih Mas Wabub. Kalau saya simpulkan berarti Bapak concern kepada pemerataan pendidikan dan pemerataan mutu, baik itu di kota maupun yang ada di desa atau di pelosok maupun kepada Bapak Joko Priyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, bagaimana dinas yang Bapak pimpin ini menyambut visi misi Mas Bupati dan Wakil Bupati yang terbaru ini, terutama kaitannya dapat dulu ada benang merah mungkin antara dinas perpustakaan dari arsip dengan dinas pendidikan terkait dengan literasi, supaya kita betul-betul literate. Monggo Bapak. Terima kasih, mohon izin Bapak. Betul. Jadi terkait dengan visi-misi kepala daerah yang kebetulan pada misinya itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami Dinas Pendidikan, termasuk di misi 3, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang terampil. Dalam konteks ini tentu saya harus bisa menjabarkan dari misi tersebut ya. Pada intinya saat ini dengan perkembangan peradaban yang semakin pesat ini tentu kita harus mengevaluasi diri terkait dengan bagaimana mekanisme dalam rangka proses sistem pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pada intinya kita tidak boleh berkutat pada hal-hal yang lalu yang masih bersifat konvensional dan sebagainya. Maka dari itu kita harus membaca peluang terkait dengan program-program pusat maupun provinsi yang saat ini sudah ada mekanisme program sekolah bergerak, ada Merdeka Belajar dan sebagainya. Itu intinya ini kita sambut dalam rangka upaya bagaimana sistem pembelajaran kita tidak secara konvensional saja, tapi bisa mengkolaborasikan atau bisa men-sharingkan antara teori dan implementasi skill yang saat ini mau tidak mau harus kita hadapi. Bahkan Pak Wagub kemarin sudah mencanangkan gelora literasi ini, saya sangat mendukung sekali. Pada prinsipnya itu salah satu upaya dalam rangka mengungkit keberadaan siswa dalam berkreasi, berinovasi dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, insya Allah proses mendorong percepatan kualitas pembelajaran dan mewujudkan SDM yang berkualitas itu akan bisa terwujud. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang saya sampaikan oleh Pak Wagub itu terkait dengan kompetensi guru yang saat ini perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mentransformasi ilmunya kepada siswa. Ya ini nanti sangat perlu sekali, sehingga kalau saat ini mungkin secara komunitas atau unsur-unsur pemerhati pendidikan yang secara secara parsial atau sektoral itu melakukan aktivitas tersendiri, saya mencoba untuk mengkolaborasikan. Kalau dulu Pak Muhammad dalam di perpustakaan saya menciptakan program yang bersifat komunitas kita akomodir untuk bisa sharing dengan pemerintah dengan jargon kita namakan Rekompeta, Rembuk Komunitas Pemerhati Perpustakaan. Nah, pada saat ini saya lihat sekarang sudah banyak bermunculan unsur-unsur maupun komunitas baik internal maupun eksternal yang mempunyai peran dalam rangka ikut meningkatkan atau kualitas pendidikan di pemerhati perpustakaan. Saya mencoba nantinya juga akan kita munculkan sebuah jargon yang kita sebut dengan rekompendik, rembuk komunitas pemerhati pendidikan. Itu baik dari unsur internal maupun eksternal. Kalau itu bisa kolaborasi, bisa menyatu, insya Allah itu merupakan suatu kekuatan yang bisa mendorong percepatan kualitas pembelajaran dan muaranya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia juga. Saya kira itu. Iya, luar biasa para pecinta studio sepeda. Kalau saya simpulkan diskusi kali ini bahwa pendidikan itu ada dua faktor penentu utama, yaitu 2M, man and money. Man sumber daya manusia dan money dan membutuhkan sarana prasarana biaya yang tinggi yang mencukupi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga Tuhan hebat di tangan-tangan orang-orang di luar. Amin. Dan nanti suatu saat Mas Wagub bisa berkunjung ke pusat belajar guru gitu kan. Ini yang mau saya sampaikan. Diskusi itu tadi dengan rembuk pendidikan bisa fasilitasi di pusat belajar guru kan. Kebetulan matang itu namanya saya Pak. Terima kasih. Ini yang sebenarnya mau saya sampaikan. Jadi di komunitas teman-teman guru di Kabupaten Tuban, baik mulai guru di tingkat pendidikan PAUD sampai pendidikan sampai ke tingkat SLTA, ini kan harus ada wadah. Ya, pusat kegiatan guru yang ada ini dengan kita optimalkan, ada beberapa KGBS, ada komunitas BIM-PAUD dan KKGO dan lain sebagainya. Ini bagaimana
pemerintah, dalam hal ini kepala daerah atau pemangku kebijakan, atas sebuah wadah-wadah yang ada di tingkat pendidik ini, bagaimana kita satukan dalam satu langkah kebijakan inovasi sehingga nanti terukur dan jelas itu. Yang kedua, pemerintah harus secara totalitas berperan serta dan ada penghargaan serta ada reward sekali lagi agar komunitas inovasi ini ada semacam penyemangat dan ada ya, sebetulnya teman-teman guru tidak butuh dihargai, tapi sebuah ukuran prestasi itu harus diukur lewat itu. Yang kedua, saya berharap teman-teman pendidik, para teman-teman guru selalu update teknologi dan selalu berusaha meraih pendidikan yang lebih tinggi, karena perkembangan dunia pendidikan sangat bergerak dinamis sekali. Tentu dengan berinovasi dan update tentang perkembangan dunia pendidikan yang muaranya akan ke peningkatan sumber daya guru yang dimiliki dengan segala kompetensinya akan tertransfer pada anak didik kita, sehingga ke depan generasi itu banyak akan datang benar-benar berkualitas gitu, yang muaranya juga berdampak di kesejahteraan masyarakat Tuban, karena sumber daya manusia dengan linear sejalan dengan sumber daya alam Tuban yang luar biasa, itulah yang menjadikan berkah bahwa Tuban akan lebih hebat seperti yang panjenengan sampaikan di masa yang akan datang. Baik, matur nuwun kepada Mas Bupati dan Pak Kadisdik yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kami di Studio Spega. Semoga juga kami selalu mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Tuban yang meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami dan juga Kabupaten Tuban secara umum. Matur nuwun rawuhnya ya. Monggo kan suatu saat bisa share dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Itu juga kita mohon kepada semua pihak, tidak lupa juga ikhtiar yang baik itu juga kita imbangi dengan doa. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dari ikhtiar yang baik itu bisa sesuai dengan harapan dan ada nilai keberkahan. Itu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin bisa ketemu di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik dan lebih membahagiakan. Sukses untuk Tuban. Amin, amin. Demikian pecinta Studio Spega di mana saja berada, wawancara singkat dengan Mas Mahfud dan Kepala Dinas Pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.